Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wahdahu wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu, para jamaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita sudah masuk, sebentar lagi insyaallah kita masuk kepada bulan Rajab. Sekarang Rabiul Akhir, tanggal 26 atau berapa sekarang? Habis Rajab, Sya'ban, habis itu masuk Ramadan. Ya lebih kurang 2 bulan lagi ini sudah mulai masuk nanti bulan Ramadan. Nah, karena kita mau datang tamu yang mulia, tamu yang agung, bulan yang penuh ampunan, maka ada satu yang disyariatkan kepada kita, yakni syariat tentang puasa. Diwajibkannya bagi kita puasa bagi orang-orang yang Islam. Oleh karena itu Bapak Ibu, insyaallah agar kemudian puasa kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena beramal itu harus dengan ilmu. Kalau tidak ada ilmunya, maka kemudian dia akan tertolak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Kata Rasulullah, siapa yang beramal lalu kemudian amalnya itu tidak dilandaskan kepada kami, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa huwa raddun, maka kemudian dia akan tertolak. Enggak ada dasar namanya. Bahkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, Imam Al-Bukhari juga menulis satu bab khusus tentang babul ilmu qabla al-qaul wal amal. Artinya betapa pentingnya Bapak Ibu bahwa beramal itu dengan ilmu. Makanya jauh-jauh sebelum hari masuk puasa ini, maka kita belajar tentang fikih puasa. Nah, nanti kalau sudah selesai baru kita lanjutkan dengan pelajaran yang lain. Penting sekali, karena puasa itu juga harus dengan ilmu. Maka kita pelajari harus dengan ilmu. Bapak Ibu, pertama adalah kita lihat dulu pendapat ulama tentang pengertian puasa itu sendiri. Maka kalau ingin mengambil satu hukum atau ingin menyimpulkan satu hukum, maka kita baca pendapat ulama. Jadi nggak bisa kita baca hadis lalu simpulkan hadis tersebut menjadi satu hukum. Nggak bisa, karena itu bukan kerjaan kita. Itu kerjanya para ahli ilmu. Nanti ada mujtahid mutlak, ada mujtahid mazhab. Bapak Ibu, mujtahid mutlak itu ya imam yang 4, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal. Maka ulama sesudahnya tak sanggup mereka seperti ilmu mujtahid mutlak itu. Maka ada namanya mujtahid mazhab. Mujtahid mazhab yang menjelaskan penjelasan tentang ulama mazhab tersebut. Itu namanya mujtahid mazhab, Bapak Ibu. Nah, pertama kita lihat dulu puasa secara lugat atau secara bahasa, bahwa
dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab jilid yang ke-7 dalam kitab yang saya pegang halaman 301, Imam Nawawi bahwasanya menjelaskan puasa itu huwa fil lughah, bahasanya dia adalah secara lughat apa? Al-imsak, menahan. Jadi puasa itu secara lughat adalah al-imsak, menahan. Kemudian Bapak Ibu, kita lihat pula dalam kitab yang lain. Ada satu kitab, kitab ini Masya Allah Bapak Ibu ya. Kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab ini kitab Imam Nawawi yang ditulis oleh Imam Nawawi dalam umur beliau yang singkat itu, lebih kurang 32 tahun. Masya Allah, begitu luas, dan itu bukan hanya satu pendapat mazhab saja, dia jelaskan beberapa pendapat yang lain. Tapi bukan itu saja kitab beliau banyak. Setiap kitab-kitab beliau itu hampir diterima di seluruh dunia. Itu kitab Imam Nawawi itu dipelajari semua di seluruh dunia. Kitab Imam Nawawi. Ada satu kitab namanya Minhajut Thalibin. Minhajut Thalibin ini Bapak Ibu, ini disarah pula, kitab Minhajut Thalibin ini disarah oleh 3 ulama besar. Nah, ini Masya Allah Pak ya. Disarah oleh 3 ulama besar. Ada Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar Al-Haytami, bukan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mensarah kitab Minhajut Thalibin ini, maka satu kitab yang bernama Tuhfatul Muhtaj. Nah. Kemudian ulama yang lain juga tetap mensarah kitab ini, namanya Nihayatul Muhtaj. Ini Imam Ar-Ramli. Kemudian di bawahnya Khatib Asy-Syirbini, namanya adalah Al-Muqnil Muhtaj. Jadi satu kitab disarah oleh ulama besar ya, menjadi 3. Al-Muqnil Muhtaj ini disarah, ditulis oleh Khatib Asy-Syirbini. Ini dia keluarkan pula definisi. Kita lihat pula definisi yang ditulis oleh Imam Asy-Syirbini. Apa dia? Diterangkan dalam kitab Muqnil Muhtaj halaman 562 dalam kitab Kitabus Siyam. Apa kata beliau? Huwa was-shaumu lughatan al-imsak. Nah, jadi kata beliau bahwa was-shaumu dan puasa itu secara lughat adalah al-imsak, juga menahan. Jadi semua sebenarnya ulama sama juga, tetap menahan juga, cuman kalimat di awalnya kemudian berbeda. Wa minhu qauluhu ta'ala, sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Maryam, apa? Inni nazartu lirrahmani shauma. Sesungguhnya apa? Aku bernazar, kata Maryam, apa? Kepada Allah Subhanahu wa taala untuk puasa, dan puasanya itu tidak berbicara. Nah, situ disebutkan kalimat shauma. Kan ada Maryam itu kan dia punya anak Isa bin Maryam. Nah, jadi dia beranak, tidak ada ayah, tapi langsung ada anaknya, namanya Isa alaihissalam. Jadi ketika dia pulang ke kampungnya, orang bertanya, ini siapa ini? Maka itulah inni nazartu lirrahmani shauma. Dia bernazar tidak berbicara, maka dia tunjuk apa? Dia tunjuk bayi tersebut agar ditanya kepada bayi itu siapa dia. Maka bayi tersebut menjawab, ana Abdullah, aku ini adalah hamba Allah. Dia tidak berbicara. Nazarnya dia, puasanya itu tidak berbicara. Jadi kata-kata shauma ini disebutkan juga dalam Quran surah Maryam tersebut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu secara bahasa. Adapun secara istilah Bapak Ibu, kita lihat pula dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab halaman 301. Apa dia? Wa fi syar'in, yakni pada istilah apa? Imsakun mahsusun an syai'in mahsusin fi zamanin mahsusin min syahsin mahsusin. Bahwa secara istilah adalah puasa tersebut apa? Menahan secara khusus. Kemudian an syai'in mahsusin, dari hal-hal yang khusus,
fi zamanin mahsusin, pada waktu yang khusus. Jadi menahan itu dia harus pada waktu yang khusus. Misalnya Bapak Ibu, puasa itu berapa jam? Katakanlah kemudian 12 jam. Maka ada seseorang yang puasa misalnya habis maghrib dia puasa, baru kemudian subuh dia berbuka. Sah tidak puasanya walaupun 12 jam? Enggak sah. Karena dia bukan pada waktu yang khusus. Pada waktu yang khusus itu kapan? Pada waktu yang khusus itu mulai dari terbit matahari sampai kemudian tenggelam matahari. Nah, itu pada waktu yang khusus. Jadi puasa itu kata Imam Nawawi harus pada waktu yang khusus. Kemudian min syakhsin mahsusin, dan dilakukan oleh orang-orang yang khusus. Nah, apa syaratnya? Dia harus Islam. Kalau orang yang di luar Islam, maka kemudian tidak wajib bagi dia puasa. Kemudian dia harus apa? Sehat, bukan sakit. Kalau dia sakit misalnya tidak mampu puasa, maka kemudian boleh dia tidak puasa. Dia harus sehat. Kemudian dia harus balik, berakal. Ya, kalau orang gila nggak bisa puasa. Maka kalau ada yang mau tidak puasa, gila dulu. Nah, orang gila tidak wajib bagi dia puasa. Maka kita harus berburuk sangka, Bapak Ibu ya. Berbaik sangka. Mungkin kalau ada orang yang di luar sana, dia tidak puasa, mungkin dia karena sakit, atau mungkin dia karena gila. Bapak kalau pergi ke pasar nanti banyak orang yang nggak puasa, dua kemungkinan. Kalau tidak Islam, banyak kemungkinan tidak Islam, sakit atau gila. Itulah beberapa kemungkinan. Jadi Bapak Ibu harus memenuhi syarat itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dua definisi dalam kitab Majmu' Syarah Al-Muhadzab dan Muqnil Muhtaj sudah kita jelaskan baik secara bahasa maupun secara istilah. Insya Allah pada pertemuan-pertemuan berikutnya kita bahas tentang puasa ini. Kenapa? Karena sudah dekat. Ini Rajab, Sya'ban. Habis Sya'ban, Ramadan. Jadi beramal itu harus ada ilmunya. Kalau nggak ada ilmu nanti bagaimana? Maka Bapak Ibu, ilmu itu penting sekali. Saya perhatikan ada di satu masjid Bapak Ibu, itu kalau dibahas itu kayaknya ada bermasalah itu. Cuman masjid itu yang cepat berbuka. Jaraknya sampai 3 menit dibanding dengan masjid-masjid yang lain. Artinya perlu dilihat lagi waktu tersebut, apakah sudah masuk waktu berbuka atau enggak. Kalau belum masuk waktu berbuka lalu kemudian dia berbuka, enggak sah puasa orang banyak. Maka hati-hati Bapak Ibu ya. Maka dilihat betul nanti tentang waktu ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.